Oke, semua selamat malam ya, teman-teman ya. Oke, boleh. Yang bisa on cam semuanya nyalain kameranya. Biasa, masih banyaknya yang masih belum bisa nyalain. Yang bisa nyalain nyalain ya. Aska, Mika, Albert, Rais. Oke, gimana kabarnya? Baik. Baik, Begitu dong. Ada suaranya dong kalian. Oke, baik ya. Udah pada makan malam belum kalian? udah. Belum. Nah, udah. Nah, kalau mau sambil ngemil atau mau sambil minum, siapin aja ya. Kita chill aja. Bentar aku login dulu. Ih, kok bisa nih? Bentar ya. Aku login dulu. Gimana sekolahnya kalian ada PR nggak di rumah? Atau udah nggak ada PR lagi ya? Kayaknya udah nggak ada PR lagi ya sekarang. Ada Kak Masih ada. banyak Kak. Oh iya, kamu masih ada PR. Masih nih hari ini masih ada beberapa PR yang belum dikerjain. Oh, aku kira udah nggak ada PR. Zaman SMA aku udah nggak boleh ada PR. Oh, Oh, ternyata masih ada ya. Tapi bagus sih, emang harusnya ada PR. Kalau nggak ada PR tuh kayak kurang aja sih. Dewan udah makan belum? udah. Nah, Mirza udah makan Mirza? Belum. Wah, belum makan tuh. Kenzi, udah Kenzi. Udah makan belum? Kenzi, Aku udah makan. udah makan. Oh, Albert nggak bisa nyalain kamera ya? Zoom is unable to detect kamera. Kau pakai apa sih? PC? Atau apa, Bert? Hari Laptop ini Kak. lesson 3. Oh, laptop. Oh, aneh juga ya. Hari ini tuh lesson, aduh, melek banget ini aku webnya. Hari ini tuh kita ada di lesson 39. Mika, 39 ya? Bukan 38. 39. Kita ngomongin kamus. Itu deh. Jernas, Jernas sudah makan Jernas. Belum, belum makan. Oh, belum. Kamu yang NTT bukan sih? NTT ya? Apa NTB? Aku lupa lagi. Iya Kak. Oh iya, bener deh. Will, udah makan Will. Aku azan dulu ya guys. Nanti kita lanjut. Sambil ini ngobrol. Miki udah makan Miki. Udah makan malam belum? Ya, aku nanyain dulu ya. Kayak ngasih makan aja. Oh, Udah Miki nggak bisa Kak. on cam ya? Hmm. Rais, udah makan. Rais kemarin kemana? Nggak masuk minggu kemarin, Rais. Kemarin ada kegiatan lain, Coach. Oh, ada kegiatan. Iya, Coach. Oke, Rais. Aska udah makan, Aska. Aska, aku terus banget muka Aska. Wah, belum. Oke, Albert udah makan ya, Albert ya? Ya kan makan dulu lah ya. Udah Kak. Ya. Ntar ya, habis azan aku mulai ya. Di kalian udah azan Isya belum? Kalau di tempat kalian. Kalau di aku baru azan. Lagi, Kak. Oh, lagi azan. Mika di Jakarta ya kamu ya? Ya nggak sih? Aku kan lupa nih satu orang-orang. Kalau nggak salah Miki ini di Jakarta Bogor, Timur, Kak. bener? Bogor, salah lagi. Jakarta Timur ya? Bogor, Kak. Kelas lain kayaknya. Bogor. Banyak tahu yang dari Bogor. Kelas lain tuh aku dari Bogor semua rata-rata. Bogor Kabupaten, Bogor Kota, yang dekat kebun raya tuh. Ah, Oke deh. Mana nih Lionel nih? Tinggal Lionel ya. Lionel malah belum datang Lionel.
Bentar ya, kita agak nyantai-nyantai aja. Hari ini kita masih pakai eh Algo Nova ya, jadi belum masuk ke VS Code ya. Wait, wait. Kenapa nih, Lionel? Wih, oh linknya. Oke, udah lah. Oke. Hmm. Oke, aku sembari siasin ya. Sembari nunggu azan selesai dulu. Hmm. Teret, teret, nih, kita ngomongin hari ini ya, kampus. Hmm. Ini aku kirim ya PPT-nya ya. Nanti kalian save ya. Setiap aku kirim PPT. Karena aku suka lupa soalnya. Hmm. Oke, oke, lanjut aja deh ya. Jadi gini, hari ini kita masuk ke kamus atau ditch ya, dictionary. Ngomong-ngomong tentang ditch ya. Jadi nanti di dalam Python itu ada function itu namanya ditch. D-I-C-T. Nah, ini functionnya ditch. Ya, panjangnya berarti namanya dictionary atau kamus bahasa Inggrisnya ya maksudnya. Nah, fungsinya buat apa? Pasti ada fungsinya. Fungsinya tuh benar-benar kepake banget ketika kalian belajar semua bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman yang sifatnya itu online. Maksudnya online tuh kayak Python kan bisa online. Terus online di sini adalah backend ya. Itu nanti sih kalian akan tahu apa itu backend. Backend itu yang biasanya nih di kalau kalian bikin web atau bikin Android misalkan aplikasi ya, itu dia kerjanya itu di belakang layar. Kayak ngirim data gitu, kayak tampilin data. Nah, itu namanya back end. Kalau front end kan dia yang bagian UI. Jadi kalau kalian kayak nge-scroll terus ada animasi segala macam itu namanya UI UX. User interface sama user experience. Nah, kalau ini kamus itu adanya di belakang, di back end biasanya. Nah, kenapa dia penting? Karena gini, tanpa ada ditch, data itu nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya data dalam bisa kita lihat kayak gambar, terus kayak link video, teks, dan lain-lain itu sebenarnya dalam bentuk DITS. Nah, DITS ini bentuknya tuh ada teks atau bisa dibilang ada nama filenya sendiri lah. Namanya itu adalah JSON. Ya, jadi namanya adalah JSON. Dia menghasilkan output titik JSON. Nah, titik JSON. Udah ada yang pernah dengar belum? JSON, kira-kira dari kalian. Pernah dengar nggak nih JSON? Belum, belum pernah ya. Nah, ini tentang JSON. JSON itu bentuknya, aku ada contoh nggak ya? Ntar ya deh. Aku lagi pakai yang Windows, adanya di laptop aku yang satu lagi. Oke, jadi dict ini isinya adalah JSON. JSON itu apa? Kalau Python itu .py, ya kan? Titik .py. Nama filenya. Misalkan kayak main titik .py, kayak gitu ya. Ini namanya filenya. Nah, kalau dict isinya itu titik JSON gitu. Ya kayak kalian pakai belakangnya aja kayak misalkan .png kan ada tuh .jpeg. Nah, ini kan ada .py, ada .json. Nah, ini namanya JSON itu isinya tuh dictionary. Isinya data. Nah, data-data ini sebenarnya awalnya itu berasal dari data list. Oke, kita udah pernah belajar data list. Ya, jadi konsepnya tuh gini. JSON isinya adalah dictionary. Dictionary isinya itu adalah list atau list data daftar lah ini yang kita bahas ya. List itu kita udah pernah belajar yang dimana isinya tuh di dalam kurung siku. Maka dia dinamakan array. Jadi apa yang ada dalam kurung siku itu namanya array. Cuman dalam bahasa sehari-hari kan kalian agak bingung ya array itu apa ya. Ya udah sebutnya list lah.
Sebenarnya di dalam kurung siku namanya array. Gitu. Kita nggak akan mendalami array karena itu bakal terlalu susah banget ya karena logikalnya harus kuat. Kayak ada array 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, kita ngomongin array-nya dulu. List dulu yang paling penting. Karena kita ngomongin struktur data. Struktur data itu pasti ada data list. Data list, kita udah pernah belajar, isi awalnya itu adalah bilangan bulat. Nilainya adalah 0. Angka paling depan itu bukan satu tapi 0. 0, 1, 2, 3. Ya. Cara manggilnya kita udah pernah belajar, variabelnya apa, kurung siku, apa yang mau kita panggil. Kalau kurung siku 0 berarti hasilnya 181. Kalau kurung sikunya 3 berarti hasilnya adalah 178. Oke, sampai sini paham ya. Jadi kita ngomonginnya tuh bertahap nih. Ketika nanti kalian, karena nanti akan ada pertanyaan kayak, kalau kita mau mencari data, kita pakainya itu gimana? Awalnya tuh apa ya? Awalnya tuh bentuknya kayak gini, list. Ketika mau mencari data, maka list yang digunain adalah function find. Kita mencari pakai kata find, menemukan gitu. Jadi nyambung kalau kita mau belajar. Nah, kita juga udah pernah belajar untuk nambahin data. Kalian masih ingat kan? Misalkan gini, ketika kalian nambahin data, maka kalian akan gunain append. Append. Ya, dot append. Kenapa harus kayak gini? Kenapa harus ada kayak gini? Ya, karena gini, students S itu adalah majemuk. Kalau kalian belajar bahasa Inggris kan tahu ya, bahasa Inggris itu berarti S itu adalah majemuk. Ya, S itu majemuk. Append artinya menambahkan. Menambahkan siapa? Smith. Smith akan masuk ke dalam data students. Dia masuk ke dalam situ. Students remove Kim. Artinya di dalam data list kita yang namanya students, hapus namanya Kim. Greenberg in student. In itu bahasa Indonesianya adalah dalam. Artinya di dalam variabel students, apakah ada Greenberg? Itu. Yang terakhir, students titik sort. Sort itu berarti dia mengurutkan dari huruf yang terkecil atau dari abjad yang terkecil ke yang terbesar. Dari bawah lebih banyak kosong. Ini basically kalian harus hafalin function. Ini dasar banget ya. Eh, karena ini bakal kepakai banget. Ya, kalian kalau nambahin data kan masuknya kan ke sini. Nambahin data pakainya append. Kalau mau hapus remove. Kalau mau nyari tahu di dalamnya ada kata ini, pakainya berarti in. Gitu. Oke, kalau mau ngurutin berarti pakainya sort. Nah, itu gampang banget sih. Nah, oke. Aku mau nanya ke kalian kayak gini. Ya kan ada atau biar ada daftarnya nih. Sebutkan tim-tim yang diterapkan ke daftar. Yang pertama, 3 4 5 5 5. Ini pakai function apa? Tahu nggak? 3 4 5 5 5. Marksnya 5 4 5 3 5. Itu tahu nggak? Ada yang tahu tak? Sort bukan. Ya apa? Sort bukan. Sort. Bukan. Jawabannya Nih. ya benar. Ini kita pakai sort. Betul. Pintar. Ini sort karena dia ngurutin kan. Kalau yang nomor 2 pakai apa? 5 4 5 3 5 5. Ayo, gampang banget tuh. Pakai apa tadi udah aku sempet jelasin sedikit. Tadi benar, sort. Apa, ayo. Siapa nih yang jawab nih, coba. Nah, Devan, cakep. Evan. Kenapa bisa tahu ini Evan? Ya, lihat belakangnya aja. 5 4 5 3 5. 5 4 5 3 5. Ada 5 5. Berarti ada penambahan dong. Maka itu pakai Evan. Good job. Gitulah. Nah, yang terakhir, kesimpulan ada 5 5 5. Ini belum kita bahas yang ini. Nah, ini deh. Ya, jadi tadi benar ya kata tadi siapa ya? Will ya? Apa Leon yang lupa? Mark sort 3 4 5 5. Itu berarti ngurutin.
Dari yang terkecil hingga terbesar berarti dia adalah short. 555 tadi apa? Appen. Pinter. Nah, kalau yang terakhir ada 555 itu pakai format in marks. Ah, ini kadang suka bingung nih kalian. Bedanya mark sama marks itu apa? Jangan sampai lupa. Bahasa Inggris itu mark itu berarti adalah individu. Kalau marks itu berarti majemuk. Lebih dari satu. Ya kan? Kayak banyak tuh apa tuh? Apples. Kan kalau ada S-nya berarti lebih dari satu. Ya kan? Nah, makanya dia kan isi datanya kan lebih dari satu. Jika mark adalah 5 maka print mark. Katanya kalau ada angka 5 di dalam mark itu, ya, maka print 5. Ada 5 kan? Satu, dua, tiga. 5 nya 3 berarti itu 2, 3. Ini masih ngomongin list. Ini belum masuk ditch ya. Belum masuk ditch. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira dari kalian? Tak ada lah. Kalau apa kalau ada yang bingung, aku ulangin lagi. Santai. Oke. Kok nggak bisa di undo? Nah, oke, aku langsung masuk aja ke ini ya, ke materi kita hari ini. Jadi yang tadi itu adalah materi tentang list. Nih. Nah, ini jangan ada lagi nih kayak mark split. Nah, kalau kalian ketemu tanda split, split tanda kurung kayak gini ya, tanda kurung, tanda apa petik ya. Artinya gini, split itu dia itu bikin datanya itu kayak apa ya, memiliki string gitu. Yang ngubah jadi string lah bahasanya ya. Misalkan contoh kayak ada A, B, C, D. Nanti outputnya itu kayak gini, A petik, koma B petik. Nah itu kegunaan dari split. Gitu, dia membagi. Nah di sini kenapa number of F, ada deh, ini udah jelas banget ya. Amount to sama dengan 0. Dari mark ini dalam mark list dan ini, jika marknya itu terdapat 2 maka nambah satu. Jumlah angka 2. Ya udah nanti kan 6 of 2. F-nya 2. 1, 2. Tuh gitu ya. Hmm. Nih, kita ngomongin Ditch deh. Ya. Sebenarnya mirip aja sama kayak si siapa tadi? Siapa ya? Siapa tuh? Siapa ya? List. Nah, kalau kamus atau Ditch itu adalah kumpulan pasangan nilai kunci yang terurut. Jadi gini, dalam kamus atau Ditch itu dia memiliki dua nilai. Yang satu nilai key dan satu lagi value. Ingat-ingat ya, ada key, ada value, ada kunci, ada nih nilai. Dia menggunakan ditch kayak gini. Kalau tadi list, list. Kalau ditch, ditch. Oke. Nah, di dalam dari ditch ini, dia tidak lagi pakai kurung siku. Kenapa? Karena dia bukan data list. Melainkan dia adalah data ketetapan. Ya, namanya ketetapan lah bahasanya lah ya. Kayak misalkan di sini, bahwa kita tahu bahwa kunci puisi menghasilkan nilai ini. Cerpen menghasilkan nilai ini. Itu namanya kata ketetapan. Itu bahasa ini aja sih. Kata konstan lah bisa dibilang ya. Bahwa kalau kita pilih puisi, maka hasilnya adalah hujan bulan Juni. Gitu. Nah ini wajib kalau Ditch itu punya dua. Ada kunci, ada nilai. Kunci, puisi. Nah, bisa dibilang ini, kalau kalian tahu chatbot, tahu ya chatbot ya. Chatbot itu yang kalau kalian buka Shopee atau buka apapun itu yang ada bulat-bulat tuh. Terus kalian klik, nanti dia akan ada bot gitu kan kayak selamat datang gini 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 ya kan? Kayak di bot WA lah. Terus ada list kayak pilih satu untuk ini kayak gitu. Terus kalau kalian nanya sesuatu nanti akan dia bahas apa. Nah, itu bot itu sebenarnya adalah AI, tapi AI-nya itu bukan AI yang layaknya kayak ChatGPT ya. Kalau ChatGPT itu kan namanya generative AI. Di mana kalian ngobrol sama dia, dia bakal ngasih tahu ke kalian. Gitu, dia akan kasih jawaban. Jawabannya tuh tidak tetap, bebas. Karena dia ngambil data banyak seluruh dunia kan kalau ChatGPT ya. Nah, kalau ini dia ngambil data berdasarkan apa yang kalian punya. Contoh, misalkan gini.
Aku ingin judul puisi, contoh. Judul puisi. Nah, kalau chat GPT, nanti kan dia ngomong ya kayak, aku punya nih judul puisi yang bagus, bla 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 bla. Kayak gitu. Nah, kalau kita bikin chatbotnya nanti, misalkan kita bikin chatbot, aku ingin judul puisi. Nah, apabila ada kata puisi, maka dia akan menghasilkan hujan bulan Juni. Gitu. Nah, ini sebenarnya belajar di sini nanti bisa larinya ke chatbot. Gitu. Ya, aku ingin judul puisi. Nah, nanti kan ada kata puisi di situ, dia akan ngomong, oh hujan bulan Juni. Nah, sebenarnya ini bukan termasuk AI, ya. Karena ini kan cuma berdasarkan logik aja. Kalau dia ada kata ini, maka dia akan mengaktifkan ini. Gitu. Nah, di data DITS itu kayak gitu. Isinya ada dua. Nih, genre. Duh, genre. Input. Masukkan input. Rekomendasi buku genre. Nah, books genre. Hasilnya apa? Gitu. Coba. Nah, kok bisa? Bentar ya. Nah, books genre. Dia akan menghasilkan apa? Genrenya kita nggak tahu. Karena kan kita nggak ada ngasih tahu nih genre. Misalkan masukkan genre. Kayak masukin genrenya itu adalah horor. Maka dia akan masukin di belakang sini horor. Tuh genre input masukkan genre books horor. Gitu. Wait, wait. Hmm. Nah, nih. Nih, misalkan ada books amount, anak semua bangsa, aduh, 5. Ini key, ini value. Ini key, ini value. Ini key, ini value. Ada berapa pasangan di kamus? Jawabannya ada tiga. Karena pasangan itu isinya adalah dua, satu, dua, tiga. Cari biar gimana caranya dia ketiga-tiganya bisa keluar, maka land books amount. Nih, land books amount. Oke. Terus daftar semua kunci. Nah, kita ngomonginnya kunci. Tadi aku udah bilang bahwa kunci itu di depan, di belakangnya adalah value. Maka kuncinya adalah anak semua bangsa, novel Pramudia, Anatol, The Three Musket. Ini dari mana? Dari sini. Key, key, ini key. Cara pemanggilannya berarti books amount dot key. Gitu cara pemanggilannya. Daftar semua nilai. 537 nilai. Berarti yang mana? Ini, ini. Books amount titik values. Oke. Berapa X lembar buku tersebut? Apakah ada mas ada di perpustakaan? Nah, berapakah buku tersebut? Berarti kita pakai books amount the three books master. Isinya berapa? Isinya tuh 7. Oke. Sebenarnya ini nyambung ke data list. Kalian pasti nanya, kenapa aku nyebutin the three master ini hasilnya 7, Mister? Segitu. Ingat nggak yang sebelumnya? Kita baca data list, kalau misalkan kayak gini, nilainya apa? Belajar kan? Nah, ini kebalikannya, guys. Gitu. Kebalikannya berarti kita nulis dulu kuncinya. The three musketeers isinya adalah 7. Diambil dari sini. Gitu. Jadi nyambung kan antara list ke ditch ya. Ketika pemanggilan. Maka inti hasilnya adalah tuh 7. Kalau tadi kan kayak korupsiku 2 hasilnya berapa? Oh, 171. Nah, ini kebalikannya. Gitu. Gitu, gitu, gitu deh. Banyak banget ya. Kalian puyeng nih pas ini. Nih, contoh soal. Books Peter Pan 6, The Hobbit 8, Treasure Island 4, Print Available Books Key. Aku mau nanya, berapa hasilnya?
Hasilnya apa outputnya? Books key. Siapa yang bisa jawab? On mic aja on mic. Books key. Ayo, tadi aku udah ada dua kan, ada key, ada value. Ayo. Oh, yang Peter Pan, The Hobbit, sama Treasure Island ya? Oke, good job Leonel, pintar. Betul, ngomongnya key. Berarti apa? Peter Pan, The Hobbit, sama Treasure Island. Yo. Kalau key-nya ini aku ganti jadi values, maka hasilnya adalah 6, 8, 4. Gitu. Tuh pinter ya. Gitu ya. Oke lah, udah mantap lah kayaknya. Itu aja kalian pahami. Kalau ini apa? Books Wish. Ya, ini kan udah tahu lah ya. Books Wish ini kan ya, ini Peter Pan ya masuk di sini. Oke, mantap, mantap. Lanjut lagi. Habis ini latihan soal aja. Kayaknya lebih suruh latihan soal. Nah, ini nih panjang banget nih. Seru nih. Sama aja ini tadi. Tuh kan. Masukin genre detective adventure. Nih ada key, values, land. Land tuh berarti jumlah pasangan tuh berapa. Nah, nih juga nih. Print, choose on wow land books. Ya, genre. Genre books key. Print genre. Genre input enter a game titik lower. If jika genre dalam buku itu ada, maka bilang tuh recommend. Kalau enggak berarti genre nggak ada. Oke, di sini dia masukin fantasi. Ya, ketika dia masukin fantasi, maka fantasi udah jelas ada. Nah, masuklah di sini. Print genre. Genrenya apa? Tadi genrenya adalah fantasi. Nah, ketika genrenya itu adalah fantasi dan fantasi itu ada, ya kan? Maka dia bilang, jika genre di dalam book itu ada, dalam sini ada, oh ada nggak nih? Tadi fantasi, oh ada nih. Maka dia akan bilang book genre. Dia akan bilang Harry Potter. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira dari kalian sampai sini dulu deh. Nanti kepanjangan kan puyeng. Ada yang mau ditanyain nggak? Tanya kalau mau. Kalau nggak mau nanya, nanya lagi. Aku maksa. Aman nggak? Gimana kan? Aman gak nih? Aman, 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 aman. Aman ya. Gak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kerjain soal nomor satu. Aku kasih waktu dulu sampai jam 7.50. Kalian share screen semuanya. Aku lihat. Nanti aku jelasin. Aku kasih waktu 7.50 lah ya. 15 menit aja ya. Kalian coba kerjain dulu. Share screen. Nanti aku jelasin. Kayak kemarin. Oke, silakan share screen dulu semuanya. Di nomor satu. PPT-nya udah aku kirim kan? Nah, jadi aku pengen kalian coba kerjain dulu, baca dulu, nanti aku bahas. Pinter. Yuk, semuanya share screen ya. Ayo Miza, Devon udah ya. Will, Kenzi, siapa namanya? Jernes, Aska, ada Mika, Rais, Albert. Semuanya share screen. Kerjain nomor satu sampai jam 7.50 aja. 15 menit aja ya. Nanti aku bahas. Aku bahas satu-satu. Kalian kerjain dulu semampu kalian. PPT udah aku kasih kan. Tuh, jadi metodenya kalian baca dulu sedikit, kerjain. Nanti aku bahas. Aku sembari cek ke kalian. Karena kalau aku sambil ngerjain, nanti kan sama aja bohong kan. Kalian kan jadi cuma ngeliat aja. Kalau aku kasih waktu kalian ngerjain kan, aku jadi tahu mana kalian yang nggak bisa, yang udah bisa siapa. Kerjain yang nomor ini ya guys. Nomor perpustakaan katalog lesson 59 ya, nomor satu. Itu yang mana tuh Kenzi? Kamu ngerjainnya? Kenzi udah. Aku nambah sebelum bagian nomor 4 aku masih bingung. Nomor 4. Oke, keep dulu.
Nanti aku bahas. Nomor 4 tuh apa sih coba? Coba mana? Siapa namanya? Kenzi ya? Kenzi mana Kenzi? Oh itu nomor 4. Oke, dia outputnya ada nggak? Oke, oke, oke. Ntar aku lihat punya aku dulu. Nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Coba Kenzi ke nomor 4. Ah, itu udah tuh username, surname, input, last name of the author. Oke. Nah, if username in authors tuh benar. Print biografi, koma authors, surname. Else answer and who answer name. Answer dot lower if yes. Biografi input tab biografi benar authors. Sebenarnya semua biografi print authors. Respon disable. Oke. Coba ikutin dulu. Coba masukin tuh Hemingway. Aku mau lihat apa yang nggak bisa dia. Loh kok kamu cepet banget dari tadi ya? Kerjain ya, Kenzi ya? Hemingway. Ini dari minggu-minggu lalu. Oh kamu minggu lalu kok bisa? Sebelumnya udah lesson berapa? Sebelum itu aku tuh sebelum itu waktu itu izin 2 minggu. Sebelum itu kalau aku nggak izin itu kayaknya udah level les 40-an kayaknya. Oh pantesan kamu udah nyicil-nyicil ya kamu ya? Oh, oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Ini biasanya dia coba aku cek dulu deh. Dia tuh apa sih nanti outputnya? Ah ya tunggu deh. Hemingway. Saya coba bentar. Aku cek dulu Hemingway. Yes. Coba aku lihat dulu. Awas dulu gak geser. Nah nih Hemingway. Yes. American journalist ya. Hmm, Oke, aku tahu soalnya di mana. Ini coba. Ini jangan kasih spasi nih. Jadi titik dua petik gitu. Nah, coba yang bawah juga sama tuh. Nah, ini juga sama. Ini. Nah, nah coba. Oke, gas. Yang lain kerjaan ya sampai jam 7.50 ya. Coba di checklist, terus play lagi. Dia harus 2 kali gitu dia. Ken. Nah, emang agak nyebelin sih dia harus 2 kali. Hmm. Oh, masih bisa tuh. Oh, ini coba masukin deh, Ken. Ini kan ada Taylor, Taylor apa sih itu? Ada American Journalist Novelist kan. Kamu masukin dulu coba dalam sini. Nah, ini kamu copy aja American Journalist, kamu copy biar nggak usah diketik manual. I see. Nggak bisa ya? Lupa-lupa itu kan gambar ya. Nampaknya agak ini, agak nggak bisa diketik. Ya mau nggak mau harus tulis berarti. Last name of the authors. In future in biog rapi dari 2 authors. Else answer input author not found, dan hmm, if answer yes biografi input ya ya biografi authors ya authors hmm. Iya, itu udah bener kok. Coba aku coba deh, aku coba di kamu deh.
Itu harusnya udah bener sih. Hmm, gitu. Coba kamu tulis yang Amerikannya itu deh, Ken. Wih, kamu kayak gitu apa itu? Hihi. Oh enggak, tadi aku sebelum mulai aku nonton YouTube sebelum mulai les. Oh, gitu. Kamu suka gambar? Aku sering gambar kalau lagi ada waktu kosong. Hmm, kayak adekku juga suka tuh gambar tuh. Mantap. Kenzi. Dulu menurut aku juga yang namanya Kenzi. Dia private sama aku. Ada kali setahun lebih tuh. Kangen sama dia. Aku tak punya. Aduh, kenapa ya udah jam-jam situ, jam-jam ngantuk. Hemingway. Yes. Biografi. Coba nih aku dari sini. American. Coba American. American. Hemingway. Yes. Amerika. Oh iya nih. Kesalahan dalam program. Perbaiki dan coba lagi. Eh. Bentar dulu, ini apa yang salah? Autos. Kak, Yuk, kenapa? ini bisa bantu Gimana? nggak yang bintangnya, Kak? Boleh kalau kamu mau kerjain. Mana coba? Mana coba kamu share screen aja. Kamu yang bintang sebenarnya nggak usah dikerjain. Lanjut ke nomor 2 aja kalau misalkan udah. Tapi kalau mau kerjain nggak apa-apa. Kamu udah, Jarnes. Yang bintang, Kak, dua lagi. Wih, gacor banget ya. Keren banget, keren. Cepet banget sih. Cocok, aku cek ah. Kalian cepet juga ngerjainnya. Oh iya, gacor juga Jarnes. Udah semua. Mirza, Mirza juga nih. Ayo nih yang lain. Tuh aduh, Rais, Leonel, Mika, Aska, Will. Kenapa nih kalian nih merah nih? Nomor satu. Masih ngesek nomor satu ya? Salahnya ini di mana ya, Kak? Mana Jermis? Oke, coba aku cek dulu. Itu harusnya bintang. Bintang aja. Itu bintang berapa sih Janus? Oh yang ini ya. Library database. Coba dong lihat soalnya dong. Aku mau baca. Hmm, itu yang mana sih? Library database ya. Hmm, Salah satu. Oh iya. Itu ada Smith. Jika karakter asing dimasukkan, program akan meminta input hingga nomor dimasukkan. Jika nomor dimasukkan, program akan menjadi kartu perpustakaan. Readers. Harusnya library database 214. Oh, 214-nya itu dia bentuknya angka. Ya, ini angka nih harusnya nih. Nih, ini angka. Jadi nggak pakai petik. Just integer. Smith binary score. Ini cuma nih dong ya datanya. Smith. Coba dia diklik tuh. Aduh, belum sampai situ tuh. Welcome you library card number 21214. Smith. Hmm. Print. Oh, ini ada yang salah ntar. Nih, harusnya tuh ini nggak sih? Bentar. Ntar aku coba dulu ya.
Itu yang bintang ya. Bintang ini nih. Oh. Coba deh, bukannya ini ada lagi deh. Coba kamu refresh tuh ini. Nah, iya coba. Duh, ada lagi kan? Nah, ini datanya nih. Misalnya aku hilang. Nah, itu datanya. Nah, baru udah tuh kamu tulisin yang tadi. Ya, apa namanya? Duh, aku jadi clear. Tadi kamu tulisin yang kayak number. Dia kan disuruh input dulu kan dia. Dia minta input. Coba lihat soalnya deh. Nih lihat soalnya. Nah, ini kan ada welcome your library and card number. Nah, ini kamu berarti bikin variabel, misalkan apa variabelnya number. Number sama dengan input welcome your library card number. Nah, ini berarti dia main karena dia ngulang while berarti pakai while true. Ya aku kirim aja deh. Eh agak panjang kalau yang soalnya kalau yang bintang itu dia kayak bukan dari materinya. Nah, nih aku yang bintang aja. Siapa sih namanya? Jarnes ya. Ini Jarnes. Nah, hmm. Oke, tinggal tadi si Kenzi ya. Kenzi tuh, aku balik lagi ke Kenzi. Kenzi masih belum ini. Ini apa yang salah ya? Dari punya Kenzi. Hmm. Surname, input, last name of the author. If surname in Permisi Kak, saya author. jadi telat ya Kak. Oke, oke, oke. Print biography. Author, surname, else, answer, input, author, no one. The answer, answer dot solver. If answer someone yes, biography. Input their biography. Author, surname, sama dengan biografi. Print, authors, else, print, response, response, bisa. Ini bener loh. Aneh banget ya. Apa ya? Aku dari dulu juga sering kayak gitu, kakak udah benar tapi masih tetap salah. Jadi waktu itu pernah sering dikasih kode juga sama Kanando biasanya dulu. Oh, tapi pasti ini nggak mau ya. Dianya ya. Aku coba-coba ya. Aku tuh kalau nggak bisa gara ada yang kenapa nggak bisa? Ada kesalahan. Ya, wait. Kalau nggak bisa nanti aku kirim deh. Ini udah bener dari penglihatan aku ya. Kayaknya ada yang typo atau apa. Nih, coba. Nah, kan bener. Oke, itu udah aku checklist. Aku nggak tahu itu salahnya di mana ya. Ntar aku mau lihat dulu, aku kepo. Samain dulu salahnya di mana ya. Salahnya di mana? Itu udah bisa sih Kenzi. Terima kasih kak. Mm-mm. Oh, oh, Wolfnya ya. Hmm. Ya udah, lanjut lagi. Oke, ada jamnya segini ya. Aku coba share screen. Bentar. Stop dulu. Kalian udah sampai mana? Kita bahas satu persatu ya. Oke, aku share screen dulu ya. Aku share screen dulu. Hmm. Oke, kita bahas dulu dari nomor satu ya. Oke, nomor satu. Nih, kau menyerah. Wah, Miki, kamu menyerah. Oke, ini nomor satu kita bahas. Yuk, kalian boleh perhatiin ya yang tadinya nggak bisa. Yang belum bisa, boleh perhatiin aku ya. Jadi, nomor satu, ini nanti kunci jawaban juga aku kirimin ya setelah pelajaran ya. Aku kirimin di grup deh.
buat kalian belajar. Oke, nomor satu, tandai pernyataan yang benar tentang kamus. Yang pertama nih, jika dictionary adalah kamus, maka dictionary key adalah yang mengembalikan kunci. Tadi aku udah jelasin bahwa ada dua, ada dictionary value dan ada dictionary key. Berarti kalau key itu mengembalikan kunci. Berarti benar, checklist. Yang kedua, setiap kunci memiliki satu nilai. Kunci itu harus punya satu nilai. Dia nggak bisa kayak gini. Nggak bisa kayak misalkan aku punya menu, koma, kelas, titik dua. Ah, ini nggak bisa. Ya, kalian logik aja ya. Satu kunci itu nggak bisa buat, maksudnya gini, lebih dari satu kunci dalam satu value itu nggak bisa. Kunci tetap punya satu. Kunci A memiliki dua value antara 1,2. Nah, ini boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kuncinya lebih dari satu itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gini, dalam dunia AI, ini aku ngomongin AI aja deh, chatbot ya misalkan. Ada yang namanya normalisasi data. Nah, normalisasi data tuh kayak gini. Kalian punya sebuah kata, namanya misalkan adalah di mana. Oke, contoh ya, ini aku contoh biar kalian agak kan paham. Di mana ini mempunyai value, guys. Oke, di mana punya value. Biasanya kalau kita ngetik di mana, kadang pakai singkatan kan. Kadang gini, bisa di mana, koma, ya kan? Atau enggak Dima, DM. Atau enggak MNA, mana. Bener nggak kalau kalian nulis kata di mana? Ya, kadang suka singkat-singkat kan. Nah, ini value. Jadi boleh lebih dari satu gitu. Artinya dia menormalisasikan data di mana kalau kita ada kata di mana, ketika kalian ketik kata DMN, DM, MNA, maka ini semua datanya adalah di mana. Nah, itu alasan kenapa kunci itu harus satu gitu. Value boleh lebih dari satu. Ingat-ingat ya. Gitu. Makanya kalau misalkan kuncinya lebih dari satu ya nggak boleh. Kunci itu harus satu. Tuh. Yang kedua, ada lagi nih, pasangan nilai kunci kamus dapat diurutkan. Pasangan nilai kunci dapat diurutkan. Nggak usah diurutkan juga nggak masalah. Dan pastinya dia juga nggak bisa diurutkan. Ya. Pasangan nilai kunci itu nggak bisa. Tetap aja kayak gitu. Nggak bisa kayak misalkan menggunakan kata sort ya. Kalau tadi list kita bisa pakai sort. Tapi kalau pasangan nilai kunci itu nggak bisa. Kalian nulis misalkan A sama dengan 1,2. Terus C, terus ini ada B misalkan. Nah, kalian pengen A, B, C gitu. Nggak bisa. Dia ngikutin ini aja. A, C, B gitu. Karena dia nggak main data list ya. Beda. Kalau list, iya kita ngurutin. Tapi kalau ini nggak main data list. Jadi, jo ini salah. Hmm. Kamus adalah kumpulan, kumpulan pasangan nilai kunci yang berurut. Nah, ini udah benar. Tadi udah dilihat juga kan penjelasan apa? Definisinya ya. Pasangan kunci nilai diberi nomor. Nah, ini salah ya. Kalau yang dimulai dari nol itu apa tadi? Ayo, namanya apa? Kalau dimulai dari nol, ketika kita baca apa? List. Ya, Devon, pinter. Ketika kita baca list, gitu. Di dictionary itu nggak berlaku. Mau dia depannya A, K, C, K atau apa ya, nggak nol, ya biasa aja, gitu. Dia nggak ada kayak 0, 1, 2, 3 tuh nggak ada. Yang ada cuma list. Terakhir, jika dictionary adalah kamus, word bukan kuncinya. Dan value adalah variabel apa nih arbitral, maka perintah dictionary sama dengan value akan menambahkan pasangan word value ke kamu. Soalnya agak kata-katanya terlalu ini ya. Jika dictionary adalah kamus, word kata itu bukan kuncinya dan value adalah variabel arbiter. Arbiter itu bahasanya apa ya? Kalau nggak salah bisa diganti deh. Bisa berubah ya. Seingat aku ya. Coba ntar aku cari dulu. Variabel arbiter tuh bahasanya aku juga ini arbit arbitral. Nah, arbitral. Bentar ya. Nah, ya. Jadi variabel arbiter ini adalah variabel yang isinya tuh bebas gitu.
Kalian mau masukin string, kalian mau masukin integer, float, itu bebas. Itu namanya variable arbitrary. Nanti kalian catat ya. Jadi ini yang namanya variabel bebas. Bebas. Isinya bebas dalam tanda kutip. Kayak mau integer, string itu bebas. Nah, di sini di kamus juga berlaku kayak gitu. Dia bebas. Kalau kalian mau isinya integer, string, atau campur boleh. Jadi jawabannya ada 4 ya untuk nomor satu. Oke, boleh di checklist dulu ya. Oh, aku agak ini nih. Beuh. Sekarang nomor berapa kalian? Nomor 3 ya? Ya udah ya, aku langsung keep nomor 3 ya. Nomor 2 itu ngetik pas ini. Bukan bener. Nomor 3 udah? Wih, masih banyak yang belum. Oke, nih aku reload dulu ya. Oke, kita bahas nomor 3. Oke, bentar ya. Aku kayaknya butuh minum deh. Aku minta minum dulu. Bentar ya. Aku haus. Bentar ya. Oke. Nah, eh oke. Nah, nomor 3 ya. Nomor 3 ini jadi gini ya. Kita baca dulu. Program ini menyimpan informasi tentang buku terpopuler. Pertama, tambahkan buku populer baru ke books. Ya, ada apa nih? Devo, Robinson. Oke, saya namain. Di sini udah ada keterangan bahwa add to title. Ya, itu udah ada add to title. Ya. Kingnya udah ada, King, London, Carol, Landers udah ada. Nah, di sini kita masukin gini. Kita bisa masukin, tapi masukinnya itu dalam di program. Jadi bukan pakai input. Ya, bukan pakai input. Karena di sini kita nggak ada input sama sekali. Jadi kita bukan pakai input. Nah, kalau kita mau masukin, pertama, masukinnya tuh gini. Books. Oke, masukinnya tuh books. Dalam ini, nah kayak gini ya. Kita masukin. Pertama itu key-nya dulu. Key-nya apa? Devoe. Sama dengan masukin value-nya. Value-nya itu apa? Robinson Cruise. Nah, oke. Robinson Cruise. Nah, ini koma. Nah, bawahnya juga sama. Books. Jadi kalau kalian mau masukin apa ya? Kalian masih inget kan kayak kebalikan tuh dari kalau books kurung siku 0, maka dia itu angkanya apa? Excel-nya apa? Nah, ini kita kebalikin. Balikan. Oke, bentar aku minum dulu ya. Haus. Nah, terus Dumas. Nah, Dumas sama dengan Pangeran Monte Cristo. Pangeran Monte Cristo. Nah, ini. Bener nggak sih? Di sini bahasa Inggris ya? Robinson Crusoe. Kayaknya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Inggris ya? The Adventurous. Atau, aku copy aja deh ke kalian ya. Pakai bahasa Inggris dia. Nah, biar dia nggak tahu suka aneh. Harus ngikutin. Terus hapus buku. Hapus buku berarti kita pakai del aja kalau kayak ini. Del bukunya apa? Bukunya itu kita suruh ngapus apa? King ya. King IT berarti books. Sorry. Del books bunyi. Kurung King. Nah, kayak ini deh. Udah hapus King. Ini kalau ngapus itu bentuknya kayak gini ya. Kalau mau nambahin bentuknya kayak gini.
Jadi kita nggak pakai appen, nggak pakai remove gitu. Kita pakai gini. Eh, kingnya kayaknya besar ya. Oh iya, terus. Nah, dah tuh ke ACC. Nah, kalian boleh tulis dulu ya nomor 3 kayak gini. Tadi yang udah bener siapa nomor 3 tuh? Jernas Kenzi Mirza ya. Beuh, mantap banget. Nah, ini nomor 3. Silakan kalian ketik dulu ya. Kita pelan-pelan aja. Hmm. Hmm. Kalau ada yang bingung, tanya ya. Ya, coba aku cek dulu. Tinggal Rais nih, Rais mana Rais? Apa yang error Rais? Aku kirim ya ke Rais. 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 Abang Rais. Oke, oke, lanjut nomor 4 ya. Nih, nomor 4. Oke, nomor 4 masih banyak yang belum juga ya. Oke, nomor 4. Ini, oh ini nggak bisa pakai arti panjang jauh banget ini. Tuh, set. Nah, sebentar. Oke, nah nomor 4. Coba nih pelan-pelan aku coba ya. Nomor 4 ini dia minta bahwa jika tidak ada nama belakang, program akan menampilkan author, not found, dan them. Nih. Jadi pertama kita input dulu ya, the last name of the author. Oke, kita input dulu, berarti gini deh. Misalkan kita punya apa ya, user deh, user deh. Nah, user kita input misalkan. Nah, yang kita input itu tadi apa bacanya? Last name of the author. Ya, kita tulis. Last name, last name of the authors. Autorsnya kecil ya. Author. Titik dua. Salah. Titik dua. Nah, oke. Terus, habis itu, setelah si user, baru kita masuk ke sini kan. Jika namanya ada di katalog, maka cetak kata biografi. Berarti if. Jika nama jika si user ini ada namanya di dalam authors, maka kita print printnya itu adalah mana tadi? Biografi. Maka kita print biografi. Titik dua gitu.
Terus abis itu dan kemudian biografi penulisnya. Biografi penulisnya berarti kita kasih koma. Nah, biografi itu diambil dari mana? Dari authors. Authors. Cet. Nah, biografi berarti dari ini user. Gini, biografi si penulisnya. Tuh ya, nama belakang. Hmm. Terus habis itu kalau enggak dia bilang author not found. Dia akan bilang author not found. Ini author not found at them. Nah, berarti kita masukin di sini. Eh, kita bisa masukin jawaban nantinya. Input dalam kurung dia kan nanya ke kita lagi nih. Eh, nih, author of the exam. Nah, kita copy masukin sini. Nih, author of the exam. Lalu yang kedua, di sini, nah, dia ada huruf kecil huruf besar. Maka ini gini aja deh, jawaban sama dengan jawaban titik lower ya, buat hurufnya kecil. Jawaban titik lower. Terus habis itu, nah jika pengguna jawab iya, di bawahnya lagi. Ini jangan di bawah sini, tapi di bawahnya sini aja. Di bawahnya sini. Nah, jika pengguna, berarti jika si siapa, jika jawaban ini, kalau jawaban ini adalah yes, kan setelah ini dia jawab lagi tuh. Yes, maka mereka diminta memasukkan biografi. Berarti mereka diminta untuk memasukkan, sorry, biografi. Kita punya gini aja, biografi sama dengan input dalam kurung apa tuh? Dalam kurung nih, yes, memasukkan biografi berarti apa? Their biografi ya. Dia berarti masukin gini. Their bio biografi. Nah, biografi titik dua. Di bawahnya baru authors. Kita masukin si autorsnya ini. User sama dengan authors. Sama dengan biografi. Sorry. Sama dengan biografi. Kita habis to print. Dia minta print apa nih? Dia minta untuk print apa namanya nih? Print penulisnya ya. Berarti kita print authors. Print out author. Authors. Kalau enggak, dia minta respons result. Nih, nah gini. Coba ya. Nah, nah, bisa kan? Oke, ini dipakai. Kenapa author user sama dengan biografi? Karena kan dia minta ya setelah kita inputin, maka dia ingin ditambah ke katalog. Jadi kalau nambahin katalog nggak harus pakai append juga bisa pakai ini aja nih author user biografi gitu ya. Nah, gitu ya. Ini bisa ya tadi aku gituin Candy nggak bisa.
Ya langsung bisa nih aku. Oke, coba aku lihat dulu nomor 4. Rais, Mika, Asta, Wilfred. Nanya. Satu lagi kali ya, kita bahas ya nih. Tanggung. Nomor 4 ya. Aduh. Hmm. 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 Ya, ya. Sampai pujiku. Hmm. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira dari kalian? Tak ada. Kak punya aku salah, Kak. Oke, Will. Coba gua cek dulu. Mana punya kamu, Will? Kamu nggak share screen ya? Wilfred. Bentar, aku baca dulu. Biasanya tipe nih, user input. Last name of the authors. If user in authors, print biography. Authors, user, else jawaban. Author, not found. Benar, oh, ini. Ini coba ini kurang spasi itu. Titik, spasi, at. Nih, yang ini nih. Nah, ya itu. Spasi jawaban tim lower. If if user. Oh, ini bukan user. Ini jawaban. Kan kalau habis dari sini dia ngejawab apa gitu kan. Nah, ini kamu ganti jadi jawaban. Jawaban. Nah, bukan user. Nanti balik lagi ke sini kalau user. Nah, usernya diganti jawaban ya, yang ini ya. Ini yang ini nih, diganti. Ini belum diganti. Nih, user diganti jadi jawaban. Enggak, bukan yang itu. Yang ini nih. Nih, aku lingkarin tuh. Nah, kata nggak dia aku? Aku garisin. Line 13. Yang user. Nah, itu diganti jadi jawaban. Biografi input biografi. Betul, ini jawaban. If-nya di tab ini Will. If-nya ada di bawah dari jawaban. If-nya. Nah, di tab. Nah, terus baru bawahnya di tab-tab lagi tuh. Udah geser semua. Ini geser. Yang ini juga, yang print juga. Dah, sip. L sama print. Nah, ya, sip. Coba. Autos. Ini bukan jawaban, tapi ini user. Nah, user. Oke. Nah, mantap. Kacau. Yang lain siapa yang belum? Nomor 4. Wih, Lionel Mika, kenapa? Oke. Coba share screen deh. Mika, kenapa Mika? Mikaela. Jawaban is not defined. Itu lihat deh, atas kamu namanya Jawadan. Apa Jawadan? Nah, ini sama kayak Will tadi nih. Ini kamu tap nih. Ini, ini, ini di tab semuanya. Nah, if-nya di tab. Ya, tab.
Nah, bawahnya juga di tap. Di tap aja di tap. Nah, set, gacor. Set, set, be, set, gacor. Gas, coba. Itu ngasalnya ketik tetetet, yes, tetetet gitu. Nah, oke, tetetet, nah, langsung enter, 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 tok gitu. Lagi, checklist lagi. Oke, lagi, coba. Nah, apa lagi nih? Responses, autos. Why, betul. Hmm. Hmm. Min autos, print, biografi. Authors use else jawaban input author not one at them jawaban sama dengan jawaban itu keluar jika jawaban sama dengan yes biografi saat input their biografi authors user sama dengan biografi print authors else print response reject. Oh ini tulisannya ini salah nih. Nah, salah tuh coba lihat. Bukan Ricci, tapi Receivet, Rece. Nah, Receivet. Nah, Receivet. Nah, ya. Oke, coba lagi. Set, set. Yuk, Mika, kau bantai-bantai lah. Udah itu enter langsung. Nah, Bisa, checklist. aku bisa nulis, cuman ini kamu masih ada yang salah. Oh iya, share screen aja, share screen. Nah, sini Lionel. Oh iya benar. Belum gue saving itu tadi ya. Oh iya ada. Iya, kau belum share screen. Ah, baru nih. Bobong Lionel. Apa ini yang salah ya? User input last name. Oh, ini kok kenapa titik koma ini? Coba lihat. Autornya titik koma itu titik dua sih. Coba gas. Oh, Coba. bisa bisa. Jangan Y doang. Coba lagi. Tik. Enter. Terus yes. Nah, lagi set. Ketik aja lagi. Enter aja udah enter. Ada kesalahan. User input. Oh ini jangan-jangan. Mana. Ini A ini Yes. A. Benar. Receive. Itu benar receive. Response skills. Autos. Oh, ini bukan bentar, authors. Oh, bener ya, ini authors, user, biografi. Biografi, input. Ini bener kok harusnya. Apa ya? Mencurigakan. User input, user atau author. Ini user in authors. In biografi. Biografi. Oh, ini titik dua nih, titik dua. Biografi titik dua, koma, authors, user. Itu benar. Aduh. Nah, ada coba. Ini titik dua belum? Titik dua nih. Biografi tambahin titik dua. Hmm. Line 8. Yang print biografi terus titik dua. Nih. Nah, ya betul itu biografi. Dua. Oke, coba lagi. Americano. Nah, cakep. Bisa. Oke. Oke, waktunya bentar lagi. Nomor 5, aku juga belum lagi nomor. Oke, nomor lima aku juga belum. Nomor 5 tentang apa sih? Nih. Oh, nomor 324. Nomor 5 aku kirim aja. Nah, udah. Ini nomor 5. Coba aku kirim di chat ya. Karena waktunya udah jam segini. Aku mau refleksi. Kirim prize. Nih, nomor 5.
Ini nomor 5 student card number 324 last name Jackson. Print, berarti coba kita coba ya. Bener nggak ya? Ini satu, satu, apa aja lah. Satu, tiga, tiga. Nah, oke, lagi. Satu, dua, tiga. Nah, kan bener. Ini ketika dia ngetik tiga, jadi tiga itu malah jadi terakhir sama dia. Karena loopingannya bakal selesai kan. Ketika loopingnya selesai, maka itu harus dimasukin tiga. Gitu. Nah, jika jawabannya satu, maka dia akan title input enter. Ini sebenarnya ngulang-ngulang doang sih. Student card check out. Nih, check out. Check out ini ya teks ya, title. Title dari sini. Jadi kalian ketik apa, maka keluarnya ini. Print, reader card, student card. Nah, ini cuma main di variabel aja. Masuk-masuk. Jika kalau dua, maka sama kayak yang di atas, cuman yang ngebedain dihapus, delete student card check out. Itu yang nomor 5. Nah, ini kalian tulis dulu ya. Sembari aku, ini kan ada aku ini, udah aku kirim ya. Sekalian aku refleksi dulu ya hari ini. Karena ada yang mau tanya dulu nggak dari yang dictionary? Minggu depan lanjutin lagi sih dictionary-nya. Oh iya, Rais belum nomor 4. Bentar Rais, aku kirim ya. Tahu, nih Rais. Nih Rais, mana Rais. Nah Rais nih, nomor 4. Oke, aku refleksi ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi fungsinya apa? Dictionary sebenarnya fungsinya itu untuk data aja. Contoh kayak misalkan kalian tahu LK21 sama mungkin LK21, iDleaks tahu nggak? Yang situs-situs bajakan tuh. Nah itu kenapa dia punya template yang sama? Ya sebenarnya karena dia ngambil data dari backend. Nih nanti aku kasih gambaran nih ya, datanya tuh kayak gini nih. Nih datanya tuh gini, data JSON ya. Nih data JSON. Nah ini dia. Nah ini struktur data JSON yang tadi kita pelajarin, bener nggak? Dia ada key, ada value. Nanti ini namanya objek ya, nanti kita pelajarin lagi minggu depan. Basically dia adalah key value. Nah, bener nggak? Gitu. Ini nama data JSON. Dia ngambil data tuh dokumen, stat bla 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 bla. Tuh. Nah, biasanya data itu value-nya yang diambil. Value. Gitu. Ini tampilan data JSON. Jadi data di belakang layar. Gitu ya guys ya. Ini data JSON. Oke. Nah, oke. Nih, di sini juga kita bisa nah, ini dia nih. Jadi misalkan kalian ini kelihatan nggak layar aku? Nih, nih data JSON tuh yang kayak gimana? Nih data JSON tuh yang kayak gini. Jadi kalau aku klik kanan terus aku view page source, nanti tampilnya kan jadi kayak gini nih. Jadi kayak gini. Nah, kalian scroll aja ke bawah pasti ada data. Nah, ini datanya. Tuh, inilah data JSON. Ini JSON. Ini JSON nih. Tuh, ini ada nggak sih di sini? Tuh, ini kan datanya kayak gini ya. Tuh, bentuknya kayak gini kan. Nah, ini data-data JSON itu. Nih, ini anaknya di sini. Nih, data asli tuh kayak gini, JSON. Tuh, ini datanya. Ada key, ada value. Dia ngambil di belakang datanya. Gitu ya. Tuh, namanya siapa? Agus. Agus. Oke dia. Title author. Nih, nanti kita pelajari nih. Kenapa ada author kayak gini? Ya sebenarnya sama aja sih kayak yang kita pernah pelajarin objek ya. Di dalam objek itu ada sorry, kelas. Di dalam kelas itu kan ada sekumpulan objek atau di dalam objek itu ada yang namanya
apa tuh? Properti. Nah, ini sebenarnya ini objeknya auto, propertinya ada ini, ada ini, ada ini, gitu. Ini minggu depan kita pelajarin ya tentang objek properti, gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari kalian? Udah jam setengah 9 ya? Nggak kerasa. Oh, Kenzi, nomor 5 belum ya? Itu nomor 5 aku udah kirim ya, Ken, di ini. Oh, ini aku kirim juga nih di grup deh. Kunci Terima jawabannya ya. kasih Kak. Iya, iya, iya. Ini kunci jawabannya aku kirim ya. Nanti biar kalian tuh belajar di rumah. Nih, kunci jawabannya. Biar kalian tuh pelajarin. Kan di rumah kalian coba-coba, sekarang pelajarin aja. Kayak gitu ya. Itu kunci jawabannya. Oke, 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 oke. Kita foto yuk. Jadi kita sudah pelajarin itu ya. Yuk kita foto. Mana nih? Ada yang misalnya dengan kamera. Jarnas, mana Jarnas? Tadi kayaknya ada Jarnas. Ada Will tadi nggak bisa on cam ya. Uh, Gimana kalian sekolahnya? Aman? Udah yang baru lulus, baru masuk SMP ada? Banyak ya di sini ya? Aku baru masuk SMP. Oh, itu baru masuk SMP. Gimana seru nggak di SMP daripada SD? Seruan mana? Sama-sama seru sih. Cuma kan Keren. kalau SMP kan kita tempatnya masih agak-agak baru gitu kan. Kalau SD kan udah hafal dari satu, dari kelas 1 sampai kelas 6 sama terus gue. Oh, jadi mungkin beda suasana dikit ya orang-orangnya ya. Iya, Ya. Kalau Jernes, orang-orangnya mah masih ada yang sama. kalau ini Jernes kamu SMA ya? Kamu SMP ya? Iya kak, SMP kak. Kelas berapa? Kelas 9 ya? Iya kak. Uh, Keren. Nanti SMA-nya mau di mana kira-kira? Udah ada gambaran? Nah, kurang tahu juga sih kak. Kamu mau SMA atau SMK? SMA. Oh, SMK. Udah ada jurusannya? Mau jurusan apa? Paling ngambil kedokteran. Kedokteran. Oh, perawat ya? Berarti ya jatuhnya. Dokter. Oh, dokter. Nih, kamu pengen jadi dokter? Iya kak. Wih, gokil. Keren, keren, keren. Nanti deh kalau aku main-main ke NTB aku ke sana ya. Kamu NTB-nya di mana? NTB kan ya? NTB, aku Dori kak, Riau. Oh iya deh, di Riau. Oh iya deh, Pekanbaru deket Pekanbaru ya. Iya kak. Oke. Nah, nanti kapan-kapan deh kalau aku ke sana ya. Kalau aku ada kerjaan ke Riau, aku ke sana deh. Aku kapan tuh ya nanti? Aku malah ada ke Papua, mungkin akhir tahun aku ke Papua. Ada di sini ya, Papua? Nggak ada ya? Wah, aku akan ke Papua. Entah itu ada internet apa enggak ya? Harusnya ada sih. Udah, foto dulu yuk. Udah lewat 1 menit. Satu, dua, tiga. Ada dulu set. Bah, gacor. Kalian, kalian ngantuk nggak? Iya. Nggak ngantuk. Ih, ngantuk. Aku ngantuk nih. Besok kan sekolah kan. Kalau sekolah kalian masuk jam berapa sih? Jam 7 ya? Iya. Bah, nih aku tuh. Indonesia Batu. Indo, kita Indo. Nih, bela, 7.20 bela, kak. bela, bela negara. Oh, 7.20. Udah, semangat. Aku masuk jam 6.45. 9. Berapa jam berapa? Kenzi? 6.45, 6.45. Buh, ada pun 6.30. Oh iya, Will. Boleh, boleh. Ya udah, thank you ya hari ini ya. Kita tutup ya. Selamat istirahat ya. See you next Kan. time. Bye. Thank you. Ya udah. Bye. Terima kasih kak. Oke. Ya, sama-sama semua. Vision Live ya. Jadi ngobrolnya kak. Ya, kenapa Janes? Kata ya mau ngomong. Oh ya, boleh Janes. Silakan. Oke, dah izin live ya. Dadah.